Perkenalkan, namaku Iliana, dari Fakultas Psikologi, sekarang semester 3. Perkenalkan, nama aku Pijar dari Fakultas Psikologi Unair dan sekarang aku ada di semester 3. Namaku Angelika, Fakultasnya Psikologi, semesternya semester 3. Jadi kenalin, nama aku Aida, aku dari Fakultas Psikologi, aku sekarang lagi ada di semester 3. Nama saya Dia Aska Nafisa, saya dari Fakultas Psikologi semester 3. Nah, dari Jakarta. Asli sini Surabaya. Aku asalnya dari Jombang. Saya berasal dari Depok, Jawa Barat. Dari Batam, Kepulauan Riau. Nah, alasan ambil psikologi itu apa? Karena dari kecil aku selalu kepingin masuk psikologi sih, memang udah dari SD, jadi emang udah tujuan lama aku buat masuk ke psikologi. Alasan aku ambil psikologi di UNER itu sebenarnya dari SMP ya. Dari SMP aku tuh memang pengen masuk psikologi. Terus karena emang tertarik sama ilmunya psikologi juga. Kalau dari aku pribadi sih karena deket ya. Terus habis itu kan dulu aku SMA-nya IPS, sementara psikologi di UNER itu soshum, jadinya linier gitu, lebih mudah untuk ujiannya. Alasannya karena banyak yang bilang juga kalau psikologi UNER itu salah satu yang terbaik juga. Jadi saya ambil di situ. Pertama-tama karena psikologi di UNER itu bagus ya katanya. Menurut risetku sendiri juga sih, juga akreditasinya udah unggul, jadi langsung gas ambil gitu aja sih. Nggak ada alasan yang perlu diragukan untuk di UNER. Nah, psikologi sendiri di UNER ini mempelajari tentang apa aja, Kak? Psikologi itu mempelajari tentang cara pikiran manusia itu bekerja dari kita lahir sampai nanti kita akhir hayat. Senangkapku sejauh ini ya, menurutku psikologi itu condong lebih mengarah ke jiwa kesehatan mentalnya kita ya. Gimana kita bisa memanage kesehatan mentalnya kita sendiri, gimana kita juga bisa mengatur pola hidupnya kita supaya nanti yang sehat itu gak hanya fisik, gak hanya psikis, gak hanya dari kelihatan mata aja, ternyata dalam diri kita juga perlu buat sehat gitu. Psikologi itu kan ilmu perilaku dan proses mental. Jadi yang dipelajari itu meliputi perilaku manusia dan juga proses mental, misalnya kayak kognisi, atensi, seperti itu. Sejauh yang saya pelajari sampai semester 3 ini, kami mempelajari sebenarnya baru teori-teori, tapi tentang bagaimana manusia berperilaku, bagaimana sekarang bagaimana mengassessment assessment awal kalau mau melakukan sebuah intervensi, terus bagaimana intervensi dasar yang kayak gitu sih, Kak. Kalau di UNER semester pertama itu belajar tentang biopsikologi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam seperti neuron, terus hormon gitu-gitu. Juga tentang perilaku dasar manusia itu. Kemudian semester 2 itu udah mulai meluas materinya, seperti belajar juga sejarah aliran psikologi, teori kepribadian, interaksi sosial. Semester 3 ini lebih mendalam lagi sih, seperti perilaku sehat, terus udah mulai belajar tentang asesmen sama intervensi-intervensi yang bisa dilakukan di psikologi gitu sih. Apakah psikologi ini sudah sesuai sama passion Kakak? Sangat-sangat sesuai. Kalau menurut aku ya, karena dari SMP juga aku memang tertarik buat masuk psikologi, menurut aku udah sesuai sama passionku. Karena aku ternyata tanpa aku sadari ternyata aku tuh suka kayak buat mendengar orang curhat, ataupun kalau mereka yang memang percaya aku untuk jadikan tempat curhat pun aku juga suka mendengarkannya gitu. Kalau sesuai passion itu sudah tentu ya, karena aku dari awal dari SMP itu memang pengen banget masuk psikologi. Sebenarnya kadang ngerasa kurang passion sih sebenarnya, karena saya kan awalnya dari IPA, tapi belakangan ini udah kayak mulai sadar gitu, passion saya di sini gitu. Apalagi waktu mulai pelajaran kayak intervensi, assessment itu kayak mulai iya seru banget loh, passion banget gitu di situ. Mulai menemukan kecocokan ya berarti. Sesuai passion, cuman mulai terasa beratnya, sampai kadang tuh kayak mikir-mikir kembali apakah ini beneran passionku. Cuman ya sesuai passion sih, karena emang dari dulu itu pengen psikologi gitu. Nah, menurut Kakak sendiri mata kuliah psikologi di UNER ini termasuk yang sulit atau yang mudah? Karena saya suka, jadi menurut saya nggak bisa bilang mudah sih, tapi seenggaknya saya enjoy melakukan itu. Dibilang sulit mudah tuh sebenarnya tergantung tiap-tiap individu ya. Kalau menurut aku sendiri tuh sulit apa enggak itu kayak tergantung dari kita. Kayak misal dosen jelasin, nah kita paham nggak, kita nangkep nggak, nah terus nanti begitu ujian atau begitu nanti kita implementasinya,
oh kalau ternyata sesuai berarti sebenarnya kita ini paham gitu. Istilahnya jangan cuma untuk dihafal tapi dipahami gitu. Kalau dari aku pribadi sih ada yang sulit tapi ada juga yang gampang. Tapi selama kita mau belajar pasti bisa menjalaninya gitu. Ada yang sulit, ada yang mudah sih sebenarnya kalau psikologi itu. Tergantung mata kuliahnya juga sebenarnya. Kalau dari semester 1 sih masih mudah ya, semakin naik semesternya semakin sulit, itu jelas sih ya. Tugasnya juga semakin yang lebih kompleks. Kayak waktu semester 1 itu kan tugasnya masih sekedar presentasi, makalah. Di semester 3 ini udah mulai observasi lapangan, wawancara, tugasnya udah lebih ke praktik gitu sih. Ada mata kuliah yang tersulit? Statistik. Sebenarnya bukan sulit ya, cenderungnya itu lebih kayak struggle-nya itu kayak ini kayak perspektifnya tuh kayak gini nggak, kayak gini, jadi kayak banyak pandangan tapi ternyata sebenarnya itu bisa jadiin satu gitu. Kalau dari aku pribadi sih yang paling susah itu psikologi kepribadian, karena di situ kita banyak belajar tentang teori-teori kepribadian dan juga ada banyak yang harus dihafal gitu. Itu sih sejarah aliran psikologi, karena di situ kan teorinya banyak banget. Terus saya juga kurang cocok sama sejarah sebenarnya, jadi agak effort sebenarnya di situ gitu. Kalau menurutku mata kuliah yang tersulit ya itu sejarah psikologi sih, karena itu beneran diajarin, dijelasin dan harus diingat banget sih. Dari teori-teori aliran-aliran yang ada itu kan yang menghasilkan teori psikologi, jadi kayak benar-benar harus dipahamin gitu, dan ternyata banyak banget dan susah diingat gitu. Yang termudah itu apa, Kak? Yang termudah yang aku rasa relate itu sekarang PMPK. Materi PMPK itu perkembangan manusia dan keluarga. Itu mempelajari perkembangan dari kita masa kecil sampai kita dewasa, dan itu relate. Kalau termudah pun sebenarnya kalau yang jelas sih kalau aku bilang mudah tuh kalau ternyata akunya sendiri tuh paham, terus ternyata memang sesuai sama yang apa terjadi di hidupku, terus aku ternyata bisa, oh ternyata tuh kayak gini tau gitu sih. Itu yang lebih bisa dibilang mudah ya, jadi nggak bisa disebut oh mata kuliah ini belum tentu gitu. Yang paling mudah itu adalah biopsikologi, karena itu kayak IPA banget, jadi ilmunya tuh mudah dihafalkan gitu dibanding kayak sosum yang kayak relatif banget bahasanya. Kalau yang termudah menurut kakak mata kuliahnya apa? Kalau termudah sebenarnya apa ya, sejauh ini biopsikologi kali ya, karena saya kan base-nya dari IPA, jadi udah ada disinggung awal-awal gitu waktu di SMA tentang otak, tentang saraf gitu, jadi kayak ngulang pelajaran lagi gitu. Lebih mudah dipelajari berarti ya. Interaksi sosial, karena itu relate banget sih sama kehidupan sehari-hari. Itu belajar tentang cinta gitu, cinta hubungan romantis, juga bisa hubungan antara ibu dan anak gitu sih. Kalau pendapat kakak sendiri tentang dosen di psikologi gimana? Killer atau biasa aja? Sejauh yang aku rasa ya, justru dosen psikologi itu malah empatinya besar-besar, karena rata-rata mereka juga dari klinis, psikolog, dan mereka itu kadang bisa memahami perspektif dan ekspresi mahasiswa. Jadi sejauh ini aku suka sama mereka. Baik, jadi dosen-dosen di psikologi ini baik karena apa? Mereka misal kita ada suatu hal gini, kita bisa menyampaikannya juga dengan baik, terus feedbacknya ke kita itu pun juga, oh itu kayak gini loh, kayak gini, nggak ya kayak killer harus gini. Kalau killer itu pun juga mungkin bukan dibilang killer ya, lebih dibilang itu kayak disiplin, tegas gitu. Menurut saya sendiri baik sih, dan juga kayak berusaha apa ya namanya, kalau ngajar tuh kalau bisa offline gitu, jadi pengennya tatap muka supaya murid-muridnya itu bisa apa namanya bener-bener apa ya paham gitu kan. Kalau misalnya online kan kadang suka yang nggak paham lah, yang susah kayak gitu. Terus akhirnya kalau apa yang saya lihat sampai sekarang itu dosennya berusaha kalau bisa offline kayak gitu. Kalau dosen menurutku ya bervariasi sih satu sama lain. Ada yang ramah, terus bikin mahasiswa itu enggak sungkan nanya ke dosennya tuh ada. Ada yang killer, yang sering ngekritik gitu ya, istilahnya kerjaan kita tuh dikritik gitu kan. Tapi justru menurut saya dosen yang ngekritik itu lebih detail gitu, kayak oh jadinya kami tuh lebih paham salahnya di mana gitu sih. Dan biasanya dosen yang killer ya, yang suka ngekritik itu mereka lebih
pemahamannya lebih dalam menurut saya sih kayak gitu. Pernah merasa salah ambil psikologi nggak? Not at all, karena itu emang kesukaan aku dari kecil. Nggak pernah sih yang Karena udah sesuai passionnya ya. Kalau dari aku pribadi sih belum pernah ya, karena aku merasa bahwa ini adalah sudah sesuai sama ekspektasi aku waktu mau masuk di psikologi. Pernah, jujur pernah. Waktu semester 1, semester 2 itu saya sempet kayak ngulang lagi ya UTBK-nya, karena kan baru diajarnya yang awal-awal banget, baru teori-teori banget, jadi kayak ngerasa aduh ganti aja ya, kayak ngerasa nggak cocok gitu. Cuman waktu semester 3 ini yang waktu mulai masuk ke dasar assessment, dasar intervensi, mulai kayak ternyata psikologi kayak gini loh, terus akhirnya ngerasa cocok di situ di semester 3-nya. Waduh, pernah sih kalau lagi merasa berat banget ya sama tugas-tugasnya, terus juga kalau belajar gak paham-paham tuh, waduh kenapa ya aku ambil psikologi gitu. Tapi sejauh ini nggak sampai yang aduh aku pengen drop out sih, nggak sampai gitu ya. Tetap masih masih sesuai, masih pengen di psikologi. Kebanyakan alumni psikologi UNER itu bekerja di mana sih Kak? Sebenarnya kalau yang kita lihat ya, nanti kan di fakultas psikologi itu di semester tua kita akan ngambil peminatan tuh dari yang pendidikan, PIO, organisasi atau klinis. Itu kebanyakan peminatnya tuh ke arah klinis. Tapi sepertinya kalau aku lihat di LinkedIn, alumni UNAIR psikologi itu malah kebanyakannya ke industri, ke perusahaan-perusahaan multinasional atau startup. Lalu yang kamu ketahui tentang prospek kerja di psikologi itu bagaimana? Prospek kerja di psikologi itu ada banyak ya, dari klinis, industri, pendidikan, perkembangan, sosial, tapi mostly yang paling banyak diambil itu satu klinis yang nanti pastinya jadi psikolog, terus yang kedua itu industri, rata-rata tuh jadi human resources development. yang aku tahu ya itu kita bisa jadi mungkin HRD ya, atau bahkan jadi dosen-dosen kayak gini juga bisa, ataupun kalau misalnya kita tertarik di bidang itu yang lebih bisa dibilang tentara, kita juga bisa masuk ke dalam psikologinya di tentara. Sejauh ini yang aku tahu tentang prospek kerja di psikologi adalah prospek kerja di psikologi itu banyak sekali, karena ada berbagai bidang yang ada di psikologi. Ada pendidikan, bisa jadi kayak masuk ke guruan atau bikin kurikulum, atau bisa juga di PIO kerja di perusahaan, atau bisa juga di klinis, jadi kita mengambil ranah di kesehatan gitu, jadi kita bisa bekerja di rumah sakit, puskesmas, seperti itu. Kalau yang saya tahu prospek kerja di psikologi itu luas banget, jadi asalkan ada manusia pasti ada psikologi itu, jadi bisa kemana-mana, bisa juga ke bidang-bidang yang gak hanya klinis, bisa ke olahraga, ke keuangan yang kayak gitu-gitu, karena emang pada dasarnya kan kita belajar tentang psikologi, jadi bisa kemana-mana sih yang saya lihat gitu prospeknya. Banyak sih ternyata, yang dulunya aku pikir cuman di klinik doang gitu ya, ternyata banyak banget. Bisa buka praktik sendiri kayak klinis, terus di bio itu bisa kerja dia di HRD gitu kan. Terus di sekolah itu bisa membantu pendidikan anak tuh kayak guru BK ya misalnya. Terus juga bisa di sosial itu bisa melakukan riset-riset gitu sih. Ternyata banyak sih ternyata menurut aku. Nah kakaknya sendiri setelah lulus itu udah ada gambaran nggak kerja di bidang apa? Karena dari kecil aku memang pengen jadi psikolog, jadi aku pengen ngambil peminatan klinis dan pengen ngambil S2 klinis juga, jadi supaya aku bisa kerja di rumah sakit as a clinical psychologist. Terus pinginnya di klinis ya gitu, karena aku memang ada keinginan buat masuk yang tadi aku bilang, kan ada prospek kerja di bidang yang di terakhir itu ya, aku tuh selalu pengen gabung di psikologinya tentara. Untuk kakaknya sendiri setelah lulus ingin jadi bekerja di bidang apa? Kalau saya pribadi, saya mau ambil di klinis karena dari dulu saya suka sekali belajar tentang kesehatan. Kalau aku dari dulu itu pengennya klinis ya, pengen buka praktik sendiri di Batam. Karena di Batam itu masih kurang banget praktik psikologinya. Cuman ternyata semakin kesini tuh PIO itu juga interesting gitu. Jadi masih bimbang sih, masih bimbang.